Bicara managed care, kita harus bicara mengenai perkembangan dari masa ke masa sejak pertama kali jasa layanan kesehatan itu berlangsung. Di sesi ini kita bicara mengenai perkembangan managed care dimulai dari Amerika. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah managed care. Dan seperti biasa, pada saat saya memulai mata kuliah ini, saya menyampaikan satu quotes mengenai semangat untuk belajar. Kali ini saya mengutip sebuah quotes bahwa kalau kita ini berhenti belajar, itu sama juga kita berhenti tumbuh untuk maju. Jadi, kalau teman-teman memang ingin tumbuh dan maju, maka jangan pernah berhenti belajar. Belajar dalam bidang apapun, tidak selalu belajar dalam bidang akademis di kampus, tapi juga banyak bidang lain yang Anda harus pelajari, terutama yang suka dilupakan terkait dengan soft skill, ya. Jadi kalau teman-teman pengen terus tumbuh, pengen terus maju, maka teruslah belajar. Itu penyemangat saya dan teman-teman quotes kali ini. Dan sekarang masuk ke sesi berikutnya, kita bicara mengenai perkembangan managed care. Managed care berasal dari sebuah konsep asuransi ganti rugi tradisional, di mana konsepnya adalah fee for service, biaya yang dibayarkan atas layanan. Jadi pembayarannya di muka untuk jasa perawatan medis. Itu awal dari managed care. Dan teman-teman harus tahu bahwa konsep asuransi adalah mengalihkan semua atau sebagian risiko kerugian ke dalam suatu bentuk pembayaran premi. Jadi kalau teman-teman itu ikut asuransi kesehatan misalkan, itu artinya teman-teman itu mengalihkan semua atau sebagian risiko kerugian dalam perawatan kesehatan Anda dalam bentuk pembayaran premi. Jadi kita katakan risiko, karena bisa jadi Anda yang merasa rugi karena Anda yang bayar premi ternyata Anda tidak pakai karena Anda sehat selalu, tapi bisa jadi asuradurnya, penyelenggara asuransinya yang rugi karena klaim Anda jauh lebih tinggi dari premi yang dibayarkan. Jadi itulah konsep asuransi, mengalihkan semua atau sebagian risiko kerugian ke dalam bentuk pembayaran premi. Itu konsep asuransi. Nah, apa sih perbedaan antara asuransi ganti rugi tradisional dengan managed care? Satu adalah akses peserta terhadap pelayanan kesehatan, di mana di dalam asuransi ganti rugi tradisional, peserta itu bebas memilih dokter ataupun rumah sakit untuk kebutuhan perawatannya. Jadi setelah kita bayar, kita bebas mau milih kemanapun, mau klinik apapun, ya. Tapi kalau managed care itu karena dibikin kontrak sejak awal dengan provider, dengan penyelenggara yang dipilih peserta dan dirujuk kepada jaringan provider tersebut. Jadi karena kita sudah dibikinin kontrak, maka kita sudah ditentukan ke dokter mana, ke klinik mana, ke rumah sakit mana terkait dengan perawatan kesehatan kita sebagai peserta. Ya, itu perbedaan antara asuransi dengan managed care. Yang pertama, jadi adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Perbedaan kedua adalah pembagian risiko antara asuradur dan provider dengan penyelenggara layanan kesehatannya. Di dalam asuransi ganti rugi tradisional,
biaya perawatan medis peserta dan asuradur, di mana semakin sering seorang peserta itu mendapatkan pelayanan medis, maka semakin besar uang yang harus dibayar tertanggung dan asuradurnya kepada provider. Sedangkan provider tidak punya risiko finansial apapun dari penyakit atau kecelakaan yang limit tertanggung. Ya, jadi begitu Anda sebagai peserta asuransi, Anda bayar ke perusahaan asuransi, maka biaya perawatan medis Anda sebagai peserta itu semakin sering Anda datang ke provider, ke dokter, klinik, rumah sakit, maka semakin besar uang yang diterima oleh provider. Provider tidak ada risiko apapun, risiko finansial apapun. Tapi di satu sisi, Anda sebagai tertanggung maupun asuransinya, asuradurnya, dia punya risiko atas kekurangan premi akibat besarnya pelayanan medis yang diberikan kepada peserta. Ya. Jadi risikonya ada di peserta sebagai tertanggung dan asuradurnya, perusahaan asuransinya. Tidak ada risiko bagi provider, bagi dokter, bagi klinik ataupun bagi rumah sakit. Itu adalah risiko yang ada di asuransi ganti rugi tradisional. Sedangkan yang terjadi di managed care adalah risikonya dibagi, risikonya diperluas. Di mana risikonya sekarang menyertakan providernya, ya, menyertakan dokter, klinik ataupun rumah sakitnya. Jadi filosofi dari managed care ini adalah provider, dalam hal ini dokter, rumah sakit, klinik tadi, harus turut berbagi risiko finansial dari kondisi kesehatan tertanggung. Dan provider tidak boleh mengambil keuntungan dari penggunaan jasa yang berlebihan. Bahkan providernya didorong bagaimana cara memberikan pelayanan yang efektif, efisien. Ya. Jadi inilah perbedaan kedua antara asuransi ganti rugi tradisional dengan managed care. Jadi kalau asuransi ganti rugi tradisional tidak ada risiko bagi si provider. Risikonya adalah bagi peserta dan bagi perusahaan asuransinya. Sedangkan di dalam konsep managed care, maka risiko finansial itu dibagi. Bukan hanya porsinya tertanggung atau peserta dan perusahaan asuransinya, tapi juga ada porsi bagi provider. Ya. Karena kalau providernya misalkan kayak dalam konsep asuransi, providernya misalkan dalam tanda petik membuat lama proses perawatannya, harus sering kontrol, harus sering berobat misalkan ya, tindakannya lama gitu ya. Kalau dulu dalam konsep asuransi ganti rugi tradisional, maka dia akan mendapatkan semakin banyak uang, karena setiap kedatangan itu ada fee for service, biaya yang dikeluarkan atas servis yang diberikan. Sedangkan dalam konsep managed care, kalau dia semakin lama, dia akan semakin rugi. Jadi mau tak mau dia harus memikirkan bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang efisien tapi efektif. Ya, Anda bisa bedakan ya. Jadi pembagian risikonya yang berbeda. Dalam gambar saya sampaikan dalam slide berikut ini. Jadi peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi, asuradurnya, penyelenggara asuransinya. Berikutnya adalah peserta datang ke penyelenggara kesehatannya, di sana mendapatkan pelayanan kesehatan, dan peserta membayar fee for service-nya. Dari fee for service itu peserta klaim ke perusahaan asuransi. Ya, Anda bisa bayangkan begitu klaimnya sudah over, maka perusahaan asuransi tidak akan membayar. Berarti yang rugi peserta. Ya. Lalu kalau misalkan peserta klaimnya belum over,
Tapi bisa jadi peserta akan mengambil angka maksimalnya, maka asuransi yang potensi rugi. Nah, dalam hal ini tentu PPK-nya akan semakin untung karena semakin banyak peserta datang ke pelayanan kesehatannya, akan semakin banyak fee for service yang dibayarkan. Jadi resikonya ada di peserta dan di asuradurnya. Kalau di managed care, resikonya dibagi bertiga, ya. Jadi peserta sudah bayar ke asuradur. Oke. Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan dari PPK-nya. Asuradur membayarkan fee for service-nya dengan aturan-aturan tertentu. Jadi sekarang resikonya dibagi tiga. Oke. Itu adalah perbedaan kedua mengenai risiko antara asuransi ganti rugi tradisional dengan managed care. Ya. Yang ketiga adalah penerapan manajemen utilisasi, utilization management. Jadi proses yang dilakukan untuk memastikan tertanggung atau peserta menerima pelayanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan medisnya, sesuai dengan kualitas yang memang distandarisasi, akan tetapi dengan biaya yang efisien. Nah, managed care mengintegrasikan itu, mengintegrasikan antara pembayaran dan penyediaan layanan kesehatan. Ya, hal ini karena apa? Karena sekarang pengguna atau pembeli layanan kesehatan itu menuntut kontrol yang besar atas biaya yang telah keluarkan. Saya sudah membayar ini untuk apa saja, gitu. Jadi dia selalu menginginkan dengan biaya yang dia keluarkan, dia minta pelayanannya lebih bagus, providernya bertanggung jawab, dan proses yang efisien. Ya. Jadi managed care itu tadi tugasnya, mengintegrasikan antara besaran pembayaran dengan penyediaan pelayanan kesehatan. Jadi kalau teman-teman ingat di sesi pertama, di mana managed care itu lahir karena sebuah perkembangan di mana biaya layanan kesehatan terus semakin menaik, ya. Lalu juga penyebarannya kurang merata. Nah, dari situlah konsep managed care itu lahir dan akhirnya pengembangan dari layanan-layanan kesehatan yang pernah ada dari zaman dulu adalah itu tadi yang perbedaan yang pertama adalah kalau dulu peserta bebas memilih provider, bebas memilih dokter, bebas memilih klinik, bebas memilih rumah sakit. Kalau sekarang sudah ada kontrak antara asuradur dengan layanan kesehatannya. Dan perbedaan kedua adalah pembagian risiko, ya. Dan yang ketiga adalah keterlibatan managed care dalam mengintegrasikan antara besaran pembayaran dengan layanan kesehatannya. Itu tiga perbedaan antara asuransi tradisional dengan managed care. Nah, kalau kita bicara mengenai sejarah awal managed care, hampir semua rujukan mengarah kepada sejarah layanan kesehatan di Amerika. Ya, jadi di tahun 1911 itu ada sebuah perusahaan namanya Montgomery Company. Itu menyusun sebuah paket asuransi bagi karyawannya yang sakit atau kecelakaan. Jadi sebelumnya perusahaan itu memberikan jasa pelayanan kesehatan itu kepada karyawan sendiri. Perusahaan itu sendiri yang mengcover semuanya. Nah, di tahun 1911 itu perusahaan mulai menyusun rencana paket asuransi untuk karyawannya yang sakit ataupun yang kecelakaan. Perkembangan berikutnya di tahun 1917 juga di Amerika, Biro Jasa Medis yang pertama dibentuk di Washington, di kota Washington, oleh para dokter yang kontrak dengan perusahaan kayu dan pertambangan. Jadi dokter-dokter itu melakukan kontrak untuk melayani kesehatan di perusahaan kayu dan pertambangan, ya. Lalu
Di tahun itu juga ada perkembangan mengenai pendirian Mayo Clinic di kota Minnesota, Amerika juga. Jadi ini sebuah keluarga dokter yang multispesialis. Jadi ada beberapa keahlian spesialis di keluarga itu, di mana dia mendirikan multi specialty group practice. Ini pertama kali. Dan keluarga dokter itu di dalam Mayo Clinic itulah yang mengikat kontrak dengan perusahaan-perusahaan untuk memberikan layanan kesehatan. Berikutnya di tahun 1929. Nah, ini menjadi sebuah perkembangan yang monumental, di mana Rumah Sakit Universitas Baylor di Texas itu untuk pertama kali mempelopori prepayment, pembayaran di muka untuk kelompok masyarakat atas biaya rumah sakit. Ya, jadi premi ini dibayar di muka untuk menutupi biaya jasa layanan kesehatan yang spesifik. Anggotanya ada sekitar 1.500 pengajar di universitas tersebut dan beberapa anggota masyarakat. Jadi inilah cikal bakal dari asuransi, di mana dalam sebuah kelompok itu membayar premi kepada rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatannya, antara lain 21 hari perawatan, ruang semi pribadi, dan jasa rumah sakit yang diperlukan. Nah, Baylor Plan ini, paket Baylor ini dianggap adalah perintis paket yang hingga hari ini dikenal sebagai Blue Cross Plan, program yang menyediakan perlindungan terhadap biaya layanan kesehatan di rumah sakit wilayah terbatas. Jadi paket awal ini khusus menanggung biaya perawatan rumah sakit, ya. Jadi inilah cikal bakal dari asuransi di modern. Itu di tahun 1929. Lalu di tahun itu pula ada satu perkembangan di mana bergabungnya antara seorang mantan dokter dengan seorang yang pernah bekerja di Mayo Clinic. Ada tahu di Mayo Clinic di tahun 1917 itu adalah kelompok praktek multispesialis pertama di dunia. Ya. Jadi yang satu adalah ahli medisnya, yang satu adalah ahli administrasinya. Mereka berdua bersatu dan mendirikan praktek kelompok prabayar yang pertama di dunia. Jadi praktek ini memberikan jasa kesehatan spesifik yang diberikan oleh sekelompok dokter kepada sekelompok orang yang menjadi peserta, di mana pembayarannya berkala dan jumlahnya telah ditetapkan di muka, dilakukan atas nama perorangan ataupun keluarga. Nah, inilah yang disebut dengan perintis dari organisasi pemeliharaan kesehatan, Health Maintenance Organization. Ya, jadi kalau tahun 1929 yang Baylor tadi itu adalah perintis asuransi modern. Kalau ini adalah perintis dari HMO, Health Maintenance Organization. Karena inilah pertama kali ada sekelompok dokter yang memberikan jasa kesehatan spesifik kepada sekelompok peserta. Ya. Lalu berikutnya di tahun 1934 ada satu perkembangan lagi namanya provider selective provider relationship. Jadi ini bisa disebut sebagai perintis dari PPO, Preferred Provider Organization. Jadi kontrak antara peserta dengan sekelompok rumah sakit, dokter atau penyelenggara lain. Ya. Jadi kalau Anda misalkan dalam satu perusahaan itu melakukan kontrak dengan dokter, dengan rumah sakit ataupun klinik atau apapun, bagi para peserta itu diberikan layanan khusus
ya. Jadi misalkan di klinik atau rumah sakit itu ada pasien. Bagi para eh, peserta PPO ini, Preferred Provider Organization ini, maka dia diberikan layanan khusus, ya. Jadi ini adalah perkembangan di tahun 1934. Nah, tonggak berikutnya adalah di tahun 38, di mana seorang konglomerat di Amerika, Henry J. Kaiser, itu minta seorang dokter ahli bedah namanya Sidney Garfield untuk memulai praktek kelompok untuk bekerja di perusahaan miliknya. Jadi Henry J. Kaiser punya perusahaan dengan banyak sekali karyawan, sehingga dia meminta kontrak Dr. Sidney ini untuk praktek kelompok. Jadi praktek kelompok di perusahaannya. Dan di dalam perkembangannya, akhirnya konsep ini tidak hanya melayani di perusahaan-perusahaannya Henry J. Kaiser, tapi juga melayani kepesertaan bagi masyarakat umum. Makanya paket ini kemudian dikenal menjadi Kaiser Permanent Medical Care Program. Jadi karena juga melayani masyarakat umum. Kontrak HMO ini, Health Management Organization ini, membuat kontrak dengan satu atau lebih kelompok provider yang sepakat untuk menyediakan jasa bagi peserta HMO. Jadi satu kelompok peserta itu bekerja sama membuat kontrak dengan satu atau lebih kelompok rumah sakit atau kelompok klinik atau kelompok dokter, ya. Jadi bukan hanya spesialis di satu kelompok saja. Inilah cikal bakal organisasi pemeliharaan kesehatan. Lalu perkembangan berikutnya di tahun 39, ada sekelompok dokter di kota Oregon, negara bagian Oregon di Amerika juga. Itu yang semula hanya praktek secara sendiri-sendiri, maka di tahun 39 itu mereka mengorganisasikan dirinya. Jadi karena mereka rupanya sudah merasa tergeser oleh kontrak-kontrak semacam asuransi tadi, ya, kontrak-kontrak prabayar yang diberikan oleh asuradur, penyelenggara asuransi. Akhirnya mereka berinisiatif mengorganisasi, ada beberapa dokter untuk bikin paket. Jadi dia bikin sebuah kelompok-kelompok masyarakat yang kontrak dengan dokter-dokter yang mengorganisasikan diri tadi. Jadi ini bagian dari cara persaingan dokter-dokter itu dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang telah mulai tumbuh di Amerika. Jadi dokter itu masih tetap praktek untuk dirinya sendiri, solo practitioner, akan tetapi dia juga melakukan kontrak untuk melakukan perawatan ke dalam kepada kelompok-kelompok masyarakat ataupun di perusahaan-perusahaan. Jadi dia masih praktek pribadi, tapi dia juga kontrak dengan perusahaan-perusahaan. Jadi itu semua menjadi awalan dari layanan kesehatan yang sekarang ada, ya. Mulai dari asuransi, lalu kontrak-kontrak dokter tadi, kira-kira itu semua menjadi awalan dari layanan kesehatan yang ada sekarang. Nah, yang jadi masalah adalah Asosiasi Dokter Amerika kurang bersimpatik dengan adanya managed care. Dan mereka menganggap bahwa kelompok prabayar itu, orang-orang yang melakukan kontrak itu, kelompok-kelompok yang melakukan kontrak dengan rumah sakit, dengan dokter-dokter itu, bisa menjadi sebuah ancaman bagi layanan kesehatan fee for service. Jadi dokter-dokter yang selama ini mengandalkan fee for service, biaya atas layanan yang diberikan, merasa terancam. Dengan mulai banyaknya dokter-dokter yang mengorganisasikan dirinya dan
kontrak dengan sekelompok masyarakat ataupun para rumah sakit dan klinik yang memberikan pembayaran prabayar kepada mereka. Nah, keterancaman para dokter itu mereka luapkan dalam sebuah kampanye yang tujuannya untuk menghalangi keberhasilan program ini. Bahkan sampai asosiasi dokter itu mengancam mengeluarkan para dokter yang ikut dalam layanan prabayar itu untuk dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi dokter Amerika. Nah, tonggak berikutnya di tahun 43, Mahkamah Agung di Amerika menyatakan bahwa masyarakat kedokteran, dalam ini asosiasi kedokteran tadi, melanggar undang-undang anti monopoli. Ya, Mahkamah Agung Amerika menganggap bahwa upaya yang dilakukan asosiasi dokter Amerika dalam rangka menghambat perkembangan konsep prabayar tadi dianggap itu sebagai cara para dokter untuk memonopoli praktek kesehatan. Ya. Nah, karena sudah ada keputusan dari MA itu, maka sejak itu asosiasi dokter Amerika sudah mengakhiri penentangannya. Ya. Dan sejak itu pula akhirnya banyak dokter yang ambil bagian dalam program managed care, dalam program yang pembayaran prabayar. Ya, ini adalah salah satu tonggak penting di mana titik inilah yang menjadikan para dokter banyak ikut terlibat dalam konsep prabayar, dalam konsep managed care. Tonggak berikutnya di tahun 1948. Ya. Jadi di mana semacam organisasi buruh itu menegaskan bahwa paket manfaat kesehatan adalah sebuah subjek yang tepat untuk perundingan ataupun tawar-menawar antara pekerja dengan pemberi kerja. Jadi asosiasi buruh menganggap bahwa mulai sekarang paket kesehatan adalah salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan bagi pengusaha dan karyawan pada saat tawar-menawar. Ya. Dan perkembangannya begitu pesat di mana 20 tahun berikutnya paket manfaat kesehatan untuk karyawan itu yang dibayar oleh perusahaan itu telah menyebar kepada banyak bidang. Bahkan yang bukan anggota serikat pekerja buruh pun semuanya masuk dalam konsep ini, ya. Jadi katakanlah kalau buat kita serikat pekerja atau serikat buruh sudah memastikan bahwa paket manfaat kesehatan itu harus menjadi sebuah hal yang baku terkait hubungan antara pengusaha dengan karyawan. Ini juga menjadi salah satu cepatnya penyebaran konsep managed care, ya, karena buruh merasa bahwa kalau Anda mau mempekerjakan saya, maka Anda harus menjamin kesehatan saya dan keluarga saya. Sehingga mau tak mau, perusahaan-perusahaan harus mendaftarkan karyawannya, keluarganya ke paket-paket prabayar. Ya, ini salah satu tonggak juga perkembangan dari asuransi maupun dari managed care. Jadi kalau Anda lihat tahapan-tahapannya tadi seperti ini, ya. Di tahun 29 tadi yang Dr. Donald E. Ross dan Clifford Loss itu orang yang pernah bekerja di klinik Mayo. Jadi satu ahli medisnya, Donald Ross-nya, satu ahli di bidang administrasinya. Itulah tahun pertama kali mendirikan kelompok prabayar yang pertama. Nah, tonggak berikutnya tahun 38, pengusaha besar Henry J. Kaiser minta
para pekerja di kelompok perusahaannya dilindungi asuransi kesehatan, dan akhirnya ini berkembang bukan hanya bagi karyawan perusahaan yang bersangkutan, tapi juga untuk anggota-anggota di luar perusahaan atau masyarakat umum. Sehingga tahun 42 pertama kali dikenalkan Kaiser Permanent Medical Care Program. Berikutnya tahun 65 Medicare dan Medicaid mulai diperkenalkan. Medicare itu untuk pelayanan masyarakat yang di atas yang usia lanjut, sedangkan Medicaid untuk layanan kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu. Dan tahun 73 Undang-Undang Organisasi Layanan Kesehatan mulai diundangkan, dan tahun 90 ketika biaya layanan kesehatan terus melambung, maka konsep managed care menjadi perhatian dunia. Ya. Dan tahun 95 pemerintah negara bagian California mengumumkan bahwa konsep managed care telah berhasil menekan biaya pelayanan kesehatan. Ya. Jadi itulah perkembangan managed care hingga tahun 95. Oke, jadi ini tahun 73 Undang-Undang HMO tadi. Jadi pemerintah Amerika Serikat melahirkan konsep HMO, Health Management Organisasi Layanan Kesehatan, yang dicikal bakali oleh konsep Kaiser tadi, ya, konsep Kaiser tadi. Di mana di tahun 73 akhirnya Undang-Undang HMO itu disahkan, di mana isinya antara lain adalah legitimasi pengesahan kepada HMO dan mendorong perkembangannya melalui skema pemberian bantuan dana. Jadi pemerintah Amerika memberikan bantuan dana bagi siapapun yang ingin membangun organisasi layanan kesehatan. Ya, bahkan undang-undang itu menghapus mandat negara-negara bagian. Kalau di Amerika negara bagian, kalau di Indonesia provinsi, ya. Jadi menghapus mandat negara bagian yang menghalangi perkembangan HMO. Ya. Dan di undang-undang itu memberikan mandat bagi HMO yang mensyaratkan perusahaan besar untuk membangun minimal 1 HMO bagi karyawannya. Jadi Undang-Undang HMO tahun 73 ini menjadi perkembangan HMO sangat pesat. Salah satunya kita bisa lihat dari perkembangan jumlah keanggotaan, di mana tahun 83 keanggotaannya baru 12 juta peserta. 5 tahun berikutnya sudah menjadi 33 juta peserta. Dan kita lihat di hampir 10 tahun berikutnya naik 3,5 kali lipat menjadi 42 juta peserta. Jadi kelihatan sekali setelah Undang-Undang HMO itu disahkan, maka perkembangan kepesertaan HMO luar biasa. Ya. Nah, pesatnya perkembangan HMO tadi, pesatnya perkembangan managed care tadi, tentu disikapi oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Apa respon perusahaan asuransi terhadap perkembangan managed care? Nah, rupanya perusahaan asuransi meresponnya dengan bergabung kepada managed care. Tujuannya apa? Agar tetap kompetitif. Karena kalau tidak bergabung dengan konsep managed care, maka perusahaan asuransi dianggap tidak kompetitif. Karena Anda tahu, perusahaan asuransi itu, ya, salah satunya tidak membagi resiko. Karena resikonya hanya ada di perusahaan asuransi dan kepada peserta. Dan kenapa juga asuransi akhirnya bergabung dengan managed care? Karena perusahaan asuransi melihat bahwa konsep managed care itu mampu mengkontrol biaya atas layanan kesehatan. Ya. Dan kenapa juga perusahaan asuransi terpaksa mengikuti konsep managed care? Karena para pengusaha yang selama ini mengikutkan karyawannya menjadi peserta asuransi mulai tersadar bahwa harus ada pengendalian biaya. Karena si pengusaha juga tidak mau risiko
biaya kesehatan yang meledak itu menjadi beban perusahaan. Ya, jadi itulah 3 alasan perusahaan asuransi kenapa akhirnya bergabung dengan konsep managed care agar tetap kompetitif. Dan yang kedua, karena memang managed care terbukti mampu melakukan kontrol biaya. Dan yang ketiga adalah para pengusaha yang karyawannya menjadi peserta itu mendorong agar terjadi pengendalian biaya. Jadi itu alasan perusahaan asuransi bergabung dengan managed care. Nah, sehingga secara pelan-pelan, perlahan, asuransi ganti rugi tradisional mulai ditinggalkan dan kehilangan pasar karena mulai bergeser ke organisasi layanan kesehatan dan PPO. Ya, preferred practice organisasi-organisasi yang memberikan layanan khusus kepada pesertanya. Jadi kira-kira itu sejarah perbedaan dan sejarah perkembangan managed care. Dan di sesi ini ada beberapa singkatan-singkatan yang teman-teman bisa lihat. Ada HMO, ada PPO, ada IPA yang tadi saya sampaikan di slide-slide depan. Kira-kira demikian materi sesi kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti terkait dengan apa perbedaan antara asuransi ganti rugi tradisional dengan managed care. Lalu juga bagaimana perkembangan managed care kok tiba-tiba sekarang menjadi mewabah seperti ini. Semua kebetulan diawali dari Amerika. Dan akhirnya sekarang juga berkembang sampai ke Indonesia. Demikian, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.